Apakah Anda masih ingat ya dengan Andi Wijayanto yang pada saat lalu mengungkapkan dan bahkan menjadi kehebohan pada saat lalu ungkapan Andi Wijayanto. Ya, seperti contoh dari ungkapan Andi Wijayanto, Prabowo akan memenangi Pilpres 2024, PSI akan masuk parlemen dan suara PDIP akan turun. Kurang lebih seperti itu. Dan Anda hebat kalau bisa mengalahkan saya. Kurang lebih seperti itu. Dari wawancara eksklusif dari pemberitaan memang demikian. Saat ini juga ada yang cukup mengejutkan. Terkait apa? Terkait RUU TNI. Ex-Gubernur Lemhanas, RUU TNI untuk legalkan penempatan perwira aktif di sipil sejak era Jokowi. Nah, jadinya itu perwira aktif yang menduduki jabatan sipil itu sejak di era Pak Jokowi. Ini juga menjadi kejutan tersendiri ya, di mana saat ini RUU TNI digodok dan konon katanya dari pemberitaan pada tanggal 20 ini, kalau tidak salah diparipurnakan. Nah, bahkan juga mahasiswa saat ini juga sedang bergerak ya, setidaknya memprotes terkait RUU TNI ini. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan di sini itu sudah mulai zaman Pak Jokowi. Ternyata ya, ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita melihat pemberitaan dari kompas.com, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional periode 2022-2023 Andi Wijayanto menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang TNI hanya untuk melegalkan perwira TNI aktif yang mulai menempati jabatan sipil sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Praktek di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini, kata dia, sudah berlangsung selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ternyata praktek ini ya, di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ternyata sudah dipraktekkan oleh Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan. Revisi yang teknokratik ini untuk saya juga merupakan legalisasi dari penempatan perwira aktif yang sudah menjalankan selama masa Pak Jokowi 10 tahun, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV pada 19 Maret malam. Ia pun mencontohkan beberapa jabatan sipil yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang justru pada kenyataannya telah diisi oleh militer sipil. Semisal jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dalam Undang-Undang TNI 2004 sebelumnya tidak tercantum. Pasal 47 yang asli tidak ada kata bencana. Nah, sekarang dimunculkan BNPB, ujar Andi. Di pasal 47 asli juga tidak ada kata cyber, yang ada adalah kata sandi. Sekarang dimunculkan kata cyber menjadi pertahanan cyber, sambungnya. Tak sampai di situ, menurut Andi masih banyak jabatan sipil yang sudah diisi oleh TNI sejak era Jokowi yang bakal dilegalisasi melalui RUU TNI kali ini. Namun lanjut dia, ke depannya RUU TNI akan menjadi tanda tanya besar soal paradigma sejauh mana militer berperan membantu tugas-tugas sipil. Nah, nanti perdebatan paradigma adalah TNI berperankah untuk perbatasan, berperan, TNI berperankah? Katakanlah untuk bencana berperan, tapi apakah harus ada TNI aktif dalam organisasi itu? Nah, itu belum tentu, tutur penasihat senior Laboratorium Indonesia 2045. Nah, jadinya sudah terjadi pada era sebelumnya ya, di zaman Pak Jokowi ya. Ya, semoga saja lah RUU ini memang benar-benar membahas terkait hal tersebut, dan kalau tidak sesuai dengan RUU TNI ini, semisal sudah diparipurnakan, ya seharusnya memang harus mundur atau bahkan pensiun dini. Itu menurut saya sudah sangat keren sekali ya. Jadi sangat aneh sekali ketika militer aktif menempati posisi di jabatan sipil kalau tidak mundur dan pensiun dini. Ini juga sangat wow sekali. Seharusnya juga mundur dulu ya. Ya, tapi memang ini sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ex-Gubernur Lemhanas RUU TNI untuk legalkan penempatan perwira aktif di sipil sejak era Jokowi. Di sini bahkan ada pemberitaan dari hukum online.com, reformasi TNI dinilai berjalan mundur di rezim Jokowi. Jadi ini sudah pada tanggal 20 Mei 2024. Artinya Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden. Tidak ada kebijakan yang arahnya mendukung reformasi TNI. Sebaliknya, rencana revisi Undang-Undang TNI arahnya bukan profesionalisme, tapi malah membahayakan demokrasi. Jadi memang sudah sejak era Pak Jokowi ya. Apakah ini juga termasuk
jebakan untuk Pak Prabowo misalkan. Karena di zaman Pak Prabowo lah RUU TNI ini diam-diam pada saat lalu mulai dibahas pada saat di hotel di hotel mewah bintang 5, bahkan juga sempat digeruduk. Bayangkan loh, punya gedung sendiri, DPR RI, megahnya kurang apa coba. Tetapi kenapa harus membahas diam-diam, tidak transparan, bahkan tidak di-streamingkan di hotel mewah berbintang. Ini juga sangat di tengah efisiensi anggaran, kan sangat lucu sekali. Apakah memang ini mendesak ya? Apakah ini juga sebagai jebakan untuk menurunkan setidaknya elektabilitas Pak Prabowo pada Pilpres 2024? Wah, karena menurut saya apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo mulai dari PPN 12% itu bahkan menurut saya suatu jebakan ya. Kalau misalkan Pak Prabowo memutuskan PPN naik 12%, bagaimana kira-kira masyarakat yang akan menggelar aksi ya? Apalagi ditambah dengan RUU TNI. Waduh, sangat banyak sekali lah. Masih saja dikala Pak Prabowo masih menjabat presiden, tetapi sudah dihadapi dengan banyak isu-isu yang tidak enak sekali. Apakah ini juga termasuk ya skenario dan lain sebagainya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Prabowo? Kita juga tidak tahu. Yang jelas mulai dari PPN 12%, mulai dari RUU TNI, kejaksaan dan lain sebagainya, memang ini sudah diwacanakan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, tetapi yang cukup keren, pada saat lalu memang Mbak Puan Maharani terkait panasnya hubungan PDIP dan Pak Jokowi, itu bahkan Mbak Puan tidak mau terpancing ya masuk ke arah situ. Bahkan Mbak Puan Maharani itu intinya lebih mementingkan berbangsa dan bernegara, lebih memikirkan bangsa dan negara daripada Jokowi dengan PDIP. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali. Seharusnya ketika ada kata-kata utusan, Pak Jokowi seharusnya tidak usah mengomentari sampai emosi lah, sampai menyebut kesabaran ada batasnya lah dan lain sebagainya. Menurut saya tidak perlu ya, apalagi Pak Jokowi itu sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Pastinya pemikiran-pemikiran untuk bangsa dan negara itu lebih dipentingkan daripada Pak Jokowi memikirkan terkait hal-hal yang tidak penting, seperti utusan lah, seperti kalimat apalah. Karena Pak Jokowi pastinya kebijakan-kebijakan yang lalu pasti tidak akan ada yang membuat semuanya puas. Dan pastinya juga akan memframing Pak Jokowi sebagai presiden gagal lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat wajar sekali, dan menurut saya juga tidak usah ditanggapi kalau menurut Pak Jokowi itu adalah fitnah dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditanggapi dengan nada emosi, menurut saya wah, ada apakah ini ya? Apakah misalkan tuduhan-tuduhan yang tidak membuat Pak Jokowi marah itu apakah memang beneran Pak Jokowi melakukan hal tersebut? Ya seperti tuduhan dari Osisi Orbi. Kalau misalkan fitnah, seharusnya Pak Jokowi marah dong. Kesabaran ada batasnya, tapi kan tidak. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.